Angin malam dari arah laut Tanjung Priok berhembus lembut, membawa aroma asin yang bercampur dengan wangi bawang putih dari gerobak nasi goreng Cecep. Lampu-lampu pelabuhan yang temaram memantulkan kilau ke permukaan jalan yang basah sisa hujan. Di tengah kesunyian yang sesekali dipecah deru kapal, Cecep berdiri menyalakan kompor kecilnya dengan senyum sederhana yang selalu ia bawa, seolah malam-malam keras di Priok tak pernah berhasil mematahkan semangatnya. Gerobak tua itu adalah warisan dari ayahnya, dengan papan kayu yang mulai retak namun tetap ia jaga penuh hormat. Setiap kali suara, ses minyak panas menyentuh bawang, Cecep merasa seakan ayahnya masih berdiri di sampingnya, memberi arahan. Masak itu bukan soal rasa saja, Cep, tapi soal hati. Kata-kata itu terus bergema, menjadi alasan kenapa ia bertahan hidup dari menggoreng nasi setiap malam. Pelanggan mulai datang satu persatu, sopir truk, kuli pelabuhan, penjaga malam, semua menyapa Cecep dengan kehangatan yang tulus. Di tengah kerasnya kehidupan, gerobak Cecep adalah satu-satunya tempat di mana orang-orang bisa merasa manusiawi sebentar. Dan Cecep melayani mereka dengan penuh ketenangan, meski hatinya sering diselimuti rasa cemas akan masa depan. Kecemasan itu bukan tanpa sebab. Sudah berminggu-minggu kabar tentang preman-preman baru yang memalak pedagang kecil beredar di kalangan warga. Cecep sering melihat mereka berkeliaran di kejauhan, menyender di sepeda motor, tertawa keras, atau menatap tajam seolah mencari mangsa. Meski belum pernah mereka mendekat langsung, Cecep tahu hanya masalah waktu sebelum mereka mengincar gerobaknya. Malam itu, ketika Cecep sedang menuang kecap ke wajan, tiba-tiba terdengar suara motor yang menghentak keras, sejenis suara yang tak membawa kabar baik. Lampu motor menyinari gerobaknya, membuat bayangan tubuh Cecep bergetar di tanah. Para pelanggan kontan diam, beberapa bahkan mengambil langkah menjauh perlahan. Seolah seluruh malam menahan napas. Cecep menelan ludah, berusaha tetap tenang sambil mengaduk nasi di wajan. Namun tangannya sedikit gemetar. Ia tak ingin membuat masalah, ia hanya ingin bekerja, mencari nafkah jujur tanpa mengganggu siapapun. Tapi dunia tidak selalu sebaik itu. Dan entah mengapa, malam ini terasa berbeda, lebih pekat, lebih penuh ancaman daripada malam-malam sebelumnya. Dari pantulan kaca gerobak, Cecep bisa melihat tiga sosok turun dari motor. Siluet mereka besar, bahunya lebar, langkahnya berat. Mereka tidak terburu-buru, justru seolah menikmati ketakutan yang mereka timbulkan. Cecep mengenali salah satunya dari cerita para pedagang, seorang preman baru yang katanya sudah menguasai beberapa blok pasar. Ketika langkah-langkah itu semakin dekat, Cecep merasakan denyut jantungnya melonjak. Namun ia tetap berdiri tegak, menatap wajan panas seolah itu satu-satunya perisai yang ia punya. Suara sandal kasar menghentak-hentak, lalu berhenti tepat di depan gerobaknya. Udara menjadi sunyi, dan dari balik aroma nasi goreng yang sedang mengepul, Cecep bisa mencium bau masalah yang akhirnya tiba pada malam itu, dan ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Dari balik asap wajan, Cecep akhirnya melihat jelas siapa yang berdiri di hadapannya, Bang Toro, preman yang baru beberapa bulan terakhir membuat pedagang Priok tak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya besar, berotot, dengan tatapan yang seperti memeriksa mangsa. Di kiri dan kanannya, dua anak buahnya bersandar santai seolah gerobak Cecep adalah milik mereka. Cecep mencium aroma rokok bercampur parfum murahan yang menusuk hidung, aroma yang selalu menandakan masalah. Wah, wangi banget nih, nasi gorengnya atau keberanian ente, Bang. Toro membuka percakapan dengan suara berat sambil mencolek pinggir wajan. Cecep berusaha tersenyum, walau bibirnya terasa kaku. Bang, kalau mau pesan bilang aja, saya layani, jawab Cecep pelan. Namun mata Toro berbinar sinis, seperti menemukan hiburan baru dalam malam yang dingin itu. Pesan, hahaha, ane datang bukan buat makan, Toro menepuk dada. Ane datang buat ngingetin, tiap pedagang di wilayah sini wajib bayar uang keamanan. Kata itu diucapkan pelan namun mematikan, membuat para pelanggan yang masih bertahan langsung mundur beberapa langkah. Cecep merasakan darahnya turun ke kaki. Inilah yang ia takutkan selama berminggu-minggu. Cecep mencoba tetap tenang, mengambil piring untuk menutupi kegugupan tangannya. Maaf, Bang, saya cuma pedagang kecil. Saya bayar sewa lapak, pajak, semuanya. Saya nggak punya uang lebih untuk hal yang begituan. Penolakannya halus, namun jelas. Dan itu cukup untuk membuat wajah Toro berubah, senyum sinisnya hilang, digantikan tatapan yang mengeras seperti baja. Salah satu anak buah Toro mendekat,
menepuk-nepuk gerobak Cecep. "Cep, lu dengerin baik-baik. Ini Priok, bro. Di sini yang ngatur kita. Lu mau dagang aman, bayar." Bunyi ketukan jarinya di gerobak terdengar seperti dentuman palu. Cecep tahu, sekali ia menyerah, ia akan selamanya jadi sapi perah mereka. Dan ayahnya selalu bilang, hidup kecil tak apa, asal jangan tunduk pada yang menindas. "Saya nggak bisa, Bang," ulang Cecep dengan suara hampir bergetar. Untuk sesaat, keheningan menelan mereka. Lalu terdengar tawa kecil dari Toro, tawa yang tidak lucu sama sekali. "Berani juga lu, penjaga wajan," katanya sambil meraih botol saus dari gerobak dan menatapnya seperti hendak meremukkan benda itu di tangan besarnya. Pelanggan-pelanggan yang tadi melihat kini tak berani mendekat. Beberapa bahkan bersembunyi di balik truk kontainer. Cecep merasa sangat sendirian, meski dermaga itu penuh manusia. Dan ketika Toro tiba-tiba mengangkat botol saus itu seolah akan melemparkannya, Cecep refleks meraih pergelangan tangan preman itu. Gerakan kecil itu menghentikan dunia untuk sesaat. Anak buah Toro menegang. Angin malam pun seperti berhenti bergerak. Toro perlahan menurunkan botol saus itu, tetapi wajahnya kini gelap seperti awan sebelum badai. "Oke, Cecep," katanya dengan suara yang semakin rendah, "kalau lu nggak mau bayar, besok kita datang lagi." Dan kali ini, bukan cuma ngomong. Cecep tidak menjawab, hanya menatap punggung mereka ketika mereka pergi dengan deru motor yang memecah malam. Begitu suara itu menjauh, Cecep akhirnya sadar betapa keras ia menahan napas. Dan di dasar hatinya, ia tahu, malam yang tenang di Priok telah berubah selamanya. Setelah Toro dan anak buahnya pergi, Cecep hanya berdiri terpaku di depan gerobaknya. Lampu-lampu pelabuhan masih berkedip, tetapi dunia terasa lebih gelap daripada biasanya. Asap nasi goreng yang masih mengepul pun tak lagi membawa aroma nyaman, kini tercium seperti tanda bahaya. Cecep menghela napas panjang, mencoba menyadarkan dirinya bahwa semua itu bukan mimpi buruk, melainkan kenyataan yang baru saja menamparkan hidupnya. Ujang, sahabatnya yang bekerja sebagai penjaga malam, berlari dari arah gudang sambil terengah-engah. "Cep, gue lihat Toro tadi. Dia beneran datengin lu." Cecep mengangguk pelan, matanya kosong. "Dia minta uang keamanan," jawabnya lirih. Ujang langsung memijit keningnya dengan frustasi. "Gila, ini gawat, Cep. Toro bukan preman ecek-ecek. Dia orang baru yang lagi cari nama. Berani nolak dia sama aja kayak nantang perang." Cecep kembali menunduk ke wajan, padahal nasi di dalamnya sudah lama gosong. Tangannya refleks mengaduk, seperti ingin bersembunyi di balik rutinitas. "Gue cuma mau jualan, yang itu aja." Suaranya pecah, mengungkapkan rasa takut yang ia sembunyikan sejak tadi. Ujang menatapnya lama, seolah ingin memberi kekuatan yang tak mampu diucapkan. "Gue tahu, tapi orang kayak Toro nggak peduli apa yang lu mau." Pelan-pelan Cecep duduk di bangku kecil di samping gerobak. Angin malam membuat tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena bayangan ancaman yang menunggu esok hari. Ia membayangkan Toro datang lagi, kali ini bukan sekadar menakut-nakuti, tapi benar-benar membuat rusuh. Ia membayangkan gerobaknya dirusak, alat masaknya dilempar, mungkin dirinya juga ikut dilukai. "Lu nggak bisa hadapin ini sendirian," kata Ujang akhirnya, duduk di samping Cecep. "Mending lu lapor RT atau polisi." Cecep menggeleng cepat. "Percuma, Yang. Lu tahu sendiri. Laporan bisa lama diproses. Toro bisa balik kapan aja." Ia meremas tangannya, berusaha menahan gemetar. "Gue nggak mau pedagang lain ikut kena gara-gara gue." Keheningan menggantung di antara mereka, hanya dipecah suara kapal besar yang bersandar di kejauhan. Cecep tiba-tiba menatap gerobaknya, warisan ayahnya, satu-satunya harta yang ia banggakan. Sentuhan pada kayu usang itu membuat pikirannya kembali pada masa kecil, saat ayahnya mengajarinya memotong bawang sambil berkata, "Di dunia keras ini, keberanian adalah bumbu paling penting." Kata itu melekat keras malam itu. Namun Cecep tahu, keberanian tanpa persiapan hanyalah nekat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa ia harus menyerah dan membayar? Atau berdiri melawan seperti yang ayahnya selalu ajarkan? Kedua pilihan sama-sama menakutkan. Hidupnya yang damai selama ini seakan direnggut hanya dalam satu malam. Saat ia menutup gerobaknya dan bersiap pulang, Cecep memperhatikan sebuah goresan baru di kayu sisi gerobak, bekas kuku anak buah Toro yang tadi mengetuk. Goresan itu kecil, tapi terasa seperti tanda peringatan.
Cecep mengusapnya dengan ibu jari, dan dalam keheningan malam Tanjung Priok yang kian mencekam, ia tahu satu hal, besok, ancaman itu akan kembali, dan mungkin lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah menutup gerobak dan berjalan pulang melewati jalan sempit yang diterangi lampu-lampu oranye kusam, Cecep merasa langkahnya lebih berat daripada biasanya. Bayangan wajah Toro terus menghantui pikirannya. Setiap suara motor yang melintas membuat jantungnya berdebar tak karuan. Saat akhirnya tiba di rumah kontrakannya yang sederhana, Cecep langsung menyalakan lampu dan duduk di lantai, memijat pelipisnya dengan frustasi. Rumah itu tak besar, hanya 2 ruangan, namun bagi Cecep, disitulah semua kenangannya bersama almarhum ayahnya tersimpan. Di sudut ruangan terdapat sebuah peti kayu tua yang jarang ia buka, peninggalan terakhir yang diberikan ayahnya sebelum meninggal. Cecep memandang peti itu cukup lama, seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalamnya, membuat rasa penasarannya perlahan mengalahkan rasa takutnya. Dengan napas berat, Cecep membuka peti tersebut. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda lama, foto ayahnya saat muda, baju silat hitam yang sudah memudar, dan sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kulit yang setengah terkelupas. Tangan Cecep bergetar saat memegang buku itu. Ia tak pernah benar-benar tahu masa lalu ayahnya, selain bahwa beliau pernah menjadi pesilat hebat di kampung halaman. Ketika Cecep membuka halaman pertama, aroma kertas tua langsung menyeruak. Tulisan tangan ayahnya memenuhi lembar demi lembar, jurus-jurus, catatan latihan, filosofi silat, bahkan pesan-pesan pendek tentang keberanian dan keteguhan hati. Silat bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan apa yang benar, begitu bunyi salah satu catatan yang membuat dada Cecep terasa hangat sekaligus perih. Semakin ia membaca, semakin Cecep merasakan kehadiran ayahnya. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya gerakan dasar, hanya sekadar permainan, katanya waktu itu. Tapi kini Cecep sadar, itu bukan permainan. Itu adalah warisan. Sebuah warisan yang mungkin sekarang dipanggil oleh keadaan. Cecep menutup buku itu pelan, menahannya di dada, dan menunduk dalam keheningan penuh emosi. Malam makin larut, tapi mata Cecep tak bisa terpejam. Ia mulai mencoba mempraktikkan beberapa gerakan yang ia temukan di buku. Awalnya kaku, bahkan sempat menabrak kursi. Namun perlahan tubuhnya mengingat sesuatu, gerakan-gerakan kecil yang dulu pernah ia pelajari dari ayahnya. Rasa takut yang membekukan mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi keberanian yang hangat di dada. Di tengah latihan sederhana itu, Cecep memandang bayangannya sendiri di kaca jendela. Bukan lagi sekadar penjual nasi goreng yang pasrah pada nasib, melainkan seseorang yang mencoba berdiri tegak menghadapi ketidakadilan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gumamnya lirih, mengulang kata-kata ayahnya yang dulu selalu mendorongnya untuk tidak menyerah pada keadaan. Ketika akhirnya ia menutup buku catatan itu dan merapikannya kembali, Cecep merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ancaman Toro masih mengintai, tapi kini ia punya sesuatu yang sebelumnya tidak punya, harapan, dan sedikit keberanian yang mulai tumbuh. Di luar, angin malam Priok berembus pelan, seolah membawa bisikan ayahnya yang mengatakan, "Kau tak sendiri, Cep." Hadapi. Pagi berikutnya, ketika matahari baru muncul dan sinarnya menembus celah-celah bukit kontainer di pelabuhan, Cecep sudah berdiri di halaman kecil belakang rumah kontrakannya. Di tangan kirinya, buku catatan ayahnya, di tangan kanan, sebilah tongkat pendek dari kayu yang ia potong dari gagang sapu. Wajahnya masih terlihat lelah karena kurang tidur, tetapi tatapannya jauh lebih tegas daripada malam sebelumnya. Ujang datang membawa 2 teh panas, terperangah melihat Cecep sedang melakukan gerakan silat yang entah luas entah kacau. "Astaga, Cep, lu abis mimpi jadi pendekar apa gimana?" Cecep hanya mengusap keringatnya dan menghela napas. "Yang, gue harus siap. Toro bakal balik, dan gue nggak mau cuma jadi korban." Ujang terdiam. Meski awalnya ingin menertawakan Cecep, ia bisa melihat keseriusan nyata di mata sahabatnya itu. Dengan ragu, Ujang meletakkan teh dan berdiri di samping Cecep. "Ya udah, kalau lu mau latihan, gue bantu sebisanya. Tapi jangan salahin gue kalau lu pulang-pulang badan remuk." Cecep tersenyum kecil, senyum pertama yang muncul sejak kejadian semalam. Mereka mulai latihan dasar, langkah kaki, pukulan, tangkisan. Cecep tampak canggung, sesekali terpeleset, dan bahkan sempat memukul lengan Ujang tanpa sengaja. Ujang mengadu keras, "Aduh, Cep, gue bantu lu, bukan jadi samsak hidup." Cecep buru-buru meminta maaf, wajahnya memerah.
refleks, yang refleks. Meski situasinya tegang, tawa kecil sempat keluar di antara mereka, sebuah tawa singkat yang membuat beban di dada Cecep sedikit berkurang. Namun setelah itu mereka kembali fokus, mengetahui bahwa waktu mereka tidak banyak. Saat matahari semakin tinggi, Cecep mulai menguasai gerakan yang ia latih. Tubuhnya mengingat, ototnya mengikuti, seolah jejak masa kecilnya kembali muncul. Setiap kali ia mengayunkan tongkat kayu, ia mengingat kata-kata ayahnya, serang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghentikan kejahatan. Kalimat itu menjadi mantra kekuatan yang menjaga fokusnya tetap utuh. Lalu tanpa peringatan, Ujang melemparkan batu kecil ke arah Cecep. Batu itu hampir mengenai kepalanya, tetapi Cecep berhasil menepisnya secara refleks. Ujang bersiul kagum. Wah, itu tadi keren, Cep. Ayah lu pasti bangga kalau lihat. Namun setelah itu ia menunjuk ke tong sampah. Tapi ingat, jangan nepis apapun ke arah motor gue lagi. Lu hampir bikin spion gue copot. Cecep tertawa kecil, tapi tatapannya tetap serius. Ketika sore tiba, Cecep kelelahan. Tangannya gemetar, kakinya pegal, dan napasnya tersengal. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, ia merasa sedikit lebih siap. Ia tahu ia bukan pendekar hebat, bukan pesilat kelas kampung sekalipun. Namun ia juga bukan pria lemah yang akan tunduk begitu saja pada ancaman. Dalam keringat yang menetes, Cecep merasakan keberanian tumbuh, perlahan tapi pasti. Saat malam turun kembali dan pelabuhan mulai ramai dengan truk dan kapal, Cecep menutup buku catatan ayahnya. Ia menatap ke arah gerobaknya di kejauhan, terparkir tenang seolah tidak tahu bahwa besok mungkin menjadi saksi kebrutalan. Kalau mereka datang lagi, Cecep berbisik pada dirinya sendiri, gue siap. Atau setidaknya, gue akan berdiri. Tetapi jauh di dasar hatinya, ia tahu badai yang sebenarnya belum dimulai. Malam itu, langit Tanjung Priok dipenuhi awan hitam yang bergerak pelan, seakan ikut menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Cecep membuka gerobaknya seperti biasa, namun kali ini tangannya tak bisa sepenuhnya tenang. Ia mengaduk nasi goreng sambil terus memperhatikan sekitar, mendengar setiap suara motor, setiap langkah kaki, setiap bayangan yang lewat. Pelanggan-pelanggan yang datang pun tampak gelisah, seolah mengetahui angin berbahaya sedang berembus. Ujang berdiri tak jauh dari gerobak, berpura-pura mengawasi gudang namun sebenarnya menjaga Cecep dari kejauhan. Beberapa pedagang lain bahkan melirik cemas, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk mendekat. Cecep mencoba tersenyum pada pelanggan yang memesan, namun senyumnya lebih mirip garis tipis ketakutan. Hatinya terus berbisik, mereka akan datang, malam ini. Dan benar saja, tak lama kemudian suara motor meraung-raung memenuhi kawasan dermaga. 3, 5, 7 motor datang beriringan, seperti kawanan serigala yang lapar. Lampu motor mereka menyorot tajam, membuat bayangan Cecep memanjang di tanah. Pelanggan lari tunggang langgang. Ujang mendekat dengan wajah tegang. Cep, mereka datang. Banyak. Bang Toro turun dari motor paling depan dengan langkah yang berat dan percaya diri. Baju kulitnya berderak, tatapan matanya menusuk seperti pisau. Tanpa berkata apa-apa, ia menendang ember air di dekat gerobak Cecep hingga terpelanting. Air memercik lantai seperti hujan kecil, menambah dinginnya suasana. Aneh bilang apa kemarin? Katanya perlahan, tapi suaranya mengandung amarah yang tersulut. Cecep menelan ludah, tangannya tetap menggenggam spatula. Bang, saya cuma mau dagang. Tolong jangan rusak gerobak ini, katanya, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Namun Toro tidak mendengarkan. Salah satu anak buahnya maju dan langsung menamparkan wajan Cecep hingga terbalik. Nasi goreng yang baru matang berhamburan ke tanah, membuat pedagang lain menutup mulut ngeri. Lu bandel, Cep, kata Toro sambil menepuk-nepuk bahu Cecep dengan kasar. Gue udah kasih kesempatan. Sekarang, Toro mengangkat tangan, memberi tanda pada anak buahnya untuk memulai kekacauan. Tepat sebelum salah satu preman menghantam gerobak, Cecep bergerak, refleks yang datang dari latihan berhari-hari dan ketakutan yang berubah menjadi keberanian. Ia menepis tangan si preman dengan gerakan silat dasar, membuat pria itu terhuyung. Semua orang terkejut, bahkan Cecep sendiri. Namun reaksi Toro cepat, ia menggeram dan langsung mengirimkan pukulan besar. Cecep menghindar tipis, mengambil wajan panas yang masih di atas kompor, dan memutarnya sebagai perisai. Bunyi dentuman keras terdengar ketika tinju Toro menghantam permukaan wajan. Preman-preman lain pun langsung menyerbu.
Cecep bergerak secepat mungkin, menepis, menghindar, dan menggunakan spatula sebagai senjata kecil. Ujang, yang nekat ikut membantu, melempar batu dan menendang tong sampah untuk mengalihkan perhatian mereka. Dalam kekacauan itu, gerobak Cecep terguncang hebat, tapi ia bertarung mati-matian untuk menjaganya tetap berdiri. Nafasnya memburu, tubuhnya panas, namun ada sesuatu yang menyala dalam dirinya, keberanian. Warisan ayahnya. Ketika Cecep berhasil membuat dua preman tersungkur dengan ayunan wajan, Toro menatapnya dengan mata merah membara. "Lu pikir lu siapa? Hah? Pendekar nasi goreng." Cecep berdiri tegak, meski keringat menetes dan tangannya gemetar. "Bukan, Bang, tapi gue nggak akan biarin lu nginjek hidup gue lagi." Dan malam itu, pertarungan di dermaga baru saja dimulai. Keesokan paginya, kabar tentang pertarungan di dermaga menyebar lebih cepat dari angin laut yang membawa aroma solar dan garam. Cecep bahkan belum sempat membuka gerobaknya ketika dua pedagang sayur lewat sambil berbisik-bisik, menyebut namanya dengan nada tak percaya. "Lu denger nggak, si Cecep ngelawan preman semalam." "Yang bener, Cecep yang itu, penjual nasi goreng yang suka lupa kalau kecapnya habis itu." Cecep hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, malu sekaligus takut. Ujang datang sambil membawa sarapan seadanya. "Cep, lu viral, bro," katanya tanpa salam. Cecep tersentak. "Viral? Iya, ada kuli pelabuhan yang ngerekam semalam. Videonya udah nyebar ke semua grup WhatsApp Priok. Lu ngibas wajan kayak pendekar." Cecep hampir pingsan mendengarnya. Ia membayangkan dirinya di video itu, wajah panik, gerakan terbata, dan wajan yang dijadikan tameng seadanya. Aduh, yang apa nggak ada yang lebih bagus buat diviralin. Namun bukan hanya itu. Banyak pedagang datang menghampirinya, memberi semangat dan tepukan di bahu. "Cecep, lu pemberani banget. Akhirnya ada juga yang ngelawan mereka. Kalau semua pedagang kayak lu, Priok pasti aman." Cecep terperangah. Selama bertahun-tahun ia hanya menjadi penjual nasi goreng biasa yang mencoba bertahan. Tapi hari ini, mata-mata orang memandangnya dengan hormat, bukan kasihan atau. Meski begitu, di balik semua dukungan itu, Cecep merasakan tekanan besar. Ia tahu Toro tidak akan tinggal diam. Preman seperti itu selalu kembali, lebih marah, lebih brutal. Ia masih mengingat bagaimana wajah Toro memerah oleh amarah ketika tinjunya terbentur wajan Cecep. Bayangan itu muncul setiap kali Cecep memejamkan mata. Dan kali ini, Toro pasti datang bukan untuk memalak, tapi untuk membalas. Ketika gerobaknya dibuka perlahan, Cecep mengusap bekas goresan pada sisi kayu gerobak, bekas pertarungan semalam. Ia mendesah panjang. Gerobak ini udah lewatin banyak hal, tapi yang kemarin paling parah. Ujang berdiri di sampingnya. "Cep, lu bikin banyak orang berharap. Tapi lu juga bikin Toro makin dendam. Kita harus siap." Perlahan, beberapa pelanggan malam sebelumnya kembali mendekat. Mereka menepuk pundak Cecep, menyanjungnya sebagai pahlawan kecil Priok. Salah satu sopir truk bahkan berkata, "Ane lihat sendiri, Bang. Ane kira lu bakal tumbang. Tapi lu malah bikin dua anak buah Toro ngacir. Gila, respect, Bang." Cecep ingin tertawa, tapi tegang. "Gila bener, gue sendiri gak yakin waktu itu." Namun semakin siang, semakin banyak cerita yang berkembang. Ada yang bilang Cecep mengalahkan 5 orang sekaligus, ada yang bilang gerobaknya kebal pukulan, bahkan ada rumor bahwa Cecep adalah keturunan pendekar kuno. Cecep hampir tersedak mendengarnya. "Yang, ini makin ngaco ya." Ujang hanya tertawa. "Begitulah Priok, lu ngibasin wajan sekali, sisanya tinggal bumbu gosip." Meski semua orang memujinya, Cecep tahu kemuliaan itu bukan berkah, melainkan alarm. Jika seluruh Priok sudah mendengar, maka Toro juga pasti mendengar. Dan ketika matahari mulai turun ke balik tumpukan kontainer, Cecep merasakan angin malam yang kembali membawa teguran dingin. Malam berikutnya akan tiba, dan Cecep tahu dengan pasti, badai balasan dari Toro sedang menuju ke arahnya. Sore itu, langit Priok tampak aneh, seakan menyimpan gelombang kemarahan yang belum tumpah. Awan merah keunguan menggantung rendah seperti luka yang menganga. Cecep duduk di bangku kecil samping gerobaknya, menatap telapak tangannya yang masih gemetar sejak pertarungan kemarin. Ia mencoba tersenyum pada pembeli yang lewat, namun senyumnya selalu kalah oleh rasa was-was yang menekan dada. Semua cerita tentang keberaniannya justru seperti menambah beban di pundaknya. Ujang datang membawa kabar yang membuat udara seolah membeku.
Cep, Toro balik ke Priok siang tadi. Cecep langsung menelan ludah. Sendirian, Ujang menggeleng pelan. Enggak, dia bawa orang-orang baru. Kayaknya dari luar Priok. Badan gede semua, mukanya nggak ada yang bersahabat. Cecep menunduk, napasnya tercekat. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap membuat darahnya terasa dingin. Di kejauhan, beberapa pedagang saling menutup kios lebih awal. Mereka memandang Cecep dengan belas kasihan sekaligus kekhawatiran. Cep, kalau ini makin panas, kami bakal bantu, kata seorang ibu penjual mie instan, berusaha menenangkan. Namun Cecep hanya bisa membalas dengan senyum singkat. Dalam hatinya ia tahu, jika ia melibatkan orang lain, maka seluruh pasar akan menjadi medan perang. Ketika matahari mulai terbenam, Cecep memutuskan menutup gerobaknya lebih cepat. Tangan-tangannya gemetar saat mengikat tali terpal, seakan tiap simpul adalah penanda ketakutan baru. Ujang memperhatikan dari samping, wajahnya tegang. Gue nggak suka perasaan ini. Biasanya Priok rame, tapi sekarang kayak nunggu sesuatu meledak. Cecep tak membalas. Ia merasa dada sesak, seakan langit yang gelap menghimpitnya. Langkah-langkah berat terdengar dari ujung jalan. Cecep refleks menoleh, dan jantungnya hampir loncat. Di kejauhan, tampak sekelompok pria berpostur besar, berjalan perlahan seperti kawanan serigala yang baru menemukan mangsa. Mereka tidak berteriak, tidak membuat keributan. Justru keheningan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Cecep tahu, hanya ada satu orang yang bisa memimpin kelompok itu. Dari balik deretan truk kontainer, Toro muncul. Wajahnya dingin, bekas luka di pipinya tampak lebih tajam oleh cahaya senja. Ia tidak lagi tampak seperti preman lokal, ia tampak seperti sesuatu yang lebih liar, lebih berbahaya. Toro menatap lurus ke arah gerobak Cecep dengan tatapan yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak ada amarah meledak-ledak seperti kemarin. Justru kemarahan yang diam itulah yang paling mematikan. Ujang berdiri di depan Cecep, berusaha menjadi tameng. Toro, kalau lu mau urusan sama gue dulu, tapi Toro hanya mengangkat tangan kecil, dan dua anak buah barunya langsung bergerak maju. Cecep menarik Ujang ke belakang, napasnya memburu. Jangan, ini urusan gue. Namun suara Cecep sendiri terdengar bergetar, antara keberanian dan ketakutan yang bertabrakan di dalam dadanya. Toro akhirnya berhenti tepat 5 meter dari Cecep. Senja memantulkan cahaya merah pada wajahnya, membuatnya tampak seperti bayangan dari neraka. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, ia berkata, "Cecep, lu pikir lu siapa?" Cecep merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tapi ia tidak mundur. Dalam keheningan pasar yang seakan berhenti bernapas, Cecep hanya bisa menatap balik, mengetahui satu hal, malam ini, garis hidupnya akan berubah, entah menjadi cerita kemenangan, atau tragedi yang akan dikenang seluruh Priok. Malam turun perlahan di Tanjung Priok, namun bukan gelapnya yang membuat orang-orang ketakutan, melainkan hawa mencekam yang mengalir bersama angin. Cecep berdiri di depan gerobaknya yang kini sudah tertutup rapat, sementara Toro dan para anak buahnya mendekat seperti bayangan yang menelan cahaya. Di sekitar mereka, kios-kios sudah kosong, dan hanya lampu jalan redup yang menjadi saksi ketegangan yang menggantung di udara. Cecep tahu, satu kata salah saja bisa menyalakan bara yang selama ini ditahan. Toro melangkah maju, suaranya berat seperti gesekan. "Besi, lu bikin gue malu, Cep." Cecep menelan ludah, tubuhnya tegang. "Gue cuma ngebela diri, Tor." Toro menyeringai dingin, menyibakkan jaketnya hingga tampak gagang kayu pemukul terselip di pinggangnya. "Ngebela diri, di mata orang, depan anak buah gue, depan pasar." Ia menunduk sedikit, menatap Cecep tajam. "Itu bukan bela diri, itu penghinaan." Ujang berdiri di samping Cecep, napasnya terdengar keras. "Toro, sudahlah, ini cuma salah paham." Namun Toro tak mengubah ekspresinya. Ia menatap Ujang dengan pandangan yang membuat darah membeku. "Lu diem, Yang, atau malam ini gue tambahin masalah baru." Dua anak buah Toro mendekat, menggeretak seperti anjing penjaga yang menunggu aba-aba. Ujang mundur setengah langkah meski tak rela, menahan amarah dan takut sekaligus. Cecep menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara bergetar namun tegas. "Toro, gue nggak mau ribut. Tapi kalau lu maksa, gue nggak akan lari." Kata-kata itu meluncur begitu saja, namun setelah keluar, Cecep langsung merasakan dadanya berdebar lebih kuat. Ia sadar, kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Ujang menoleh cepat, terkejut.
Toro terdiam sejenak, hening yang lebih mengancam daripada teriakan. Perlahan, Toro mendekat, sangat dekat, sampai napasnya yang bercampur bau rokok dan kemarahan terasa di wajah Cecep. "Lu berani ngomong gitu lagi?" Cecep tidak bergerak. Ia tahu, jika ia mundur, semua keberanian yang ia bangun akan runtuh. Maka ia hanya menatap balik, meski kedua lututnya bergetar hebat. Di mata Toro, ada kilatan aneh, campuran benci, gengsi, dan sesuatu yang jauh lebih gelap, dendam lama yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari belakang. Seorang pedagang tua berlari menghampiri sambil berteriak, "Cep, jangan!" Semua menoleh. Pedagang itu, Pak Ali, memegangi dadanya sambil terengah. "Toro, jangan libatkan anak muda ini. Dia cuma..." Namun sebelum kalimat itu selesai, salah satu anak buah Toro mendorong Pak Ali hingga jatuh tersungkur ke tanah. Cecep spontan maju, memekik, "Jangan sentuh dia." Detik itu juga, udara meledak oleh tegangan. Toro memandang Cecep dengan pandangan yang berubah total, bukan hanya marah, tapi merasa ditantang langsung. Ia menarik pemukul kayu dari pinggangnya, lalu mengarahkannya ke Cecep. "Oke, kalau gitu, gue pastiin malam ini jadi malam terakhir lu jual nasi goreng di Priok." Ujang menahan Cecep agar tidak maju sembarangan, tetapi Cecep menepisnya. Sesuatu di dalam dirinya sudah tidak bisa lagi ditahan, keberanian, kemarahan, dan tekad untuk tidak diperlakukan semena-mena. Saat pemukul kayu di tangan Toro mulai terangkat, angin malam seolah berhenti. Priok sunyi, teramat sunyi. Cecep mengepalkan tinjunya, tubuhnya condong ke depan, bersiap menghadapi pukulan pertama. Dan ketika langkah Toro mulai menerjang, Cecep merasakan satu hal yang sangat jelas, ini bukan lagi tentang nasi goreng, bukan lagi tentang pasar atau harga diri. Ini tentang siapa yang akan berdiri, dan siapa yang akan tumbang. Pukulan pertama meluncur secepat kilat. Toro mengayunkan pemukul kayunya dengan kekuatan penuh, mengincar kepala Cecep. Namun Cecep, entah karena naluri atau kepepet, berhasil menunduk tepat waktu. Angin pukulan itu saja cukup membuat rambutnya berkibar. Pemukul kayu menghantam tiang besi gerobak dengan bunyi terang, keras yang memecah keheningan malam. Gerobak Cecep bergetar hebat, seperti ikut merasakan ancaman ajal yang nyaris menimpanya. Cecep bangkit dengan napas memburu, langsung melancarkan pukulan balik ke arah rahang Toro. Pukulan itu cukup keras, membuat kepala Toro menoleh ke samping. Anak buah Toro yang melihat itu langsung merangsek maju, namun Ujang menghadang mereka. "Mundur, ini urusan bos lu sama Cecep," teriaknya, memaksa mereka berhenti. Entah karena gengsi atau aturan tak tertulis, mereka menahan diri, meskipun tampak tak sabar ingin ikut menghajar. Toro menyeka darah tipis di sudut bibirnya, lalu tersenyum miring. "Lumayan, Cep, tapi belum cukup buat bikin gue tumbang." Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan liar. Cecep menangkis, memiringkan tubuh, mundur beberapa langkah. Tapi sebuah pukulan mendarat di bahunya, membuat tubuhnya terpental ke samping. Nyeri tajam menjalar, namun Cecep memaksa diri untuk tetap tegak. Di kepalanya, wajah almarhum ibunya melintas, senyum lembut yang selalu menyemangatinya. "Cecep kuat, Cecep nggak boleh menyerah." Sambil terengah, Cecep menatap Toro dengan mata membara. "Gue nggak akan biarin lu ngancurin hidup gue. Atau hidup orang pasar ini." Teriakan itu menggema di lorong pasar kosong. Toro menggeram dan kembali menerjang. Mereka saling pukul, saling tendang, tanpa peduli luka yang mulai menumpuk. Setiap hantaman terasa seperti dentuman gendang perang. Setiap napas seperti serpihan besi panas di dalam dada. Pertarungan mulai mengubah arah. Cecep yang awalnya bertahan kini menemukan ritme. Ia menghindar tepat waktu, menangkap momentum, dan menghajar perut Toro dengan tinju keras. Toro terdorong ke belakang, memegangi perut sambil mengerang. "Kurang ajar," gumamnya. Namun Cecep tidak berhenti. Ia maju lagi, menyerang bertubi-tubi, seolah semua harga diri yang diremas Toro selama ini meledak menjadi kekuatan baru. Tiba-tiba, Toro mengangkat pemukulnya dan mengayunkannya ke samping, mencoba serangan terakhir yang brutal. Namun Cecep memanfaatkan celah kecil, melompat maju, menangkap lengan Toro, dan memutarnya dengan teknik sederhana yang dulu diajarkan ayahnya sewaktu kecil. Pemukul kayu terlepas, melayang dan jatuh dengan bunyi keras di tanah. Toro kehilangan keseimbangan, dan Cecep menghantam dagunya dengan pukulan terakhir yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Toro terjatuh.
Tubuhnya menghantam lantai pasar dengan suara berat, dan ia tidak bangkit lagi. Anak buahnya terpaku, tidak percaya. Tak ada yang berani mendekat. Ujang maju dengan hati-hati, melihat Cecep yang berdiri terhuyung, wajahnya memar, bibirnya pecah, nafasnya tersengal seperti abis berlari dari maut. Namun mata Cecep tetap tajam, penuh campuran kemenangan dan kelelahan yang menusuk. Perlahan, orang-orang pasar mulai keluar dari balik kios. Mereka mendekat dengan langkah ragu yang kemudian berubah menjadi sorakan kecil, lalu semakin keras. Cecep menang. Priok aman. Hidup Cecep. Teriakan itu menggema seperti gelombang hangat di tengah malam dingin. Cecep hanya bisa menunduk, tak percaya ia masih berdiri. Tapi satu hal ia rasakan jelas, malam itu, di bawah lampu jalan yang berkedip dan udara yang berbau garam laut, Cecep bukan lagi sekadar penjual nasi goreng. Ia telah menjadi simbol keberanian, seseorang yang berdiri untuk dirinya dan untuk seluruh Tanjung Priok.